untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil, Ecclesia Siola. Namun, kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidaklah kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. ibadah Jumat Agung, dan ketika kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami, tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin.
Silahkan duduk. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Lukas 22 ayat 32 sampai 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah."
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang karena begitu besar kasih setiamu, maka Engkau telah mengorbankan dirimu melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau telah mati, tetapi Engkau juga telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika pada hari ini kami memperingati peringatan-Mu atas kematian yang telah Engkau lakukan, maka ajarkanlah kami untuk kami senantiasa melihat bahwa begitu besar pengorbanan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ketika sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini, kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kami mampu menghadapi hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Kita berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan kita membaca firman-Nya. Hosiana. Inilah Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam di dalam hatimu, dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kepada
pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dan cucu-cucu terkasih yang ada di rumah, di mana di dalam kerangka kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal dengan istilah Jumat Agung. Dan di dalam Jumat Agung, di situ kita merayakan dikatakan perjamuan kudus. Nah, perikop bacaan kita pada hari ini mau menjelaskan ada dua catatan yang kita bisa mencatatnya. Yang pertama bahwa ada tabir di bait Allah yang terobek. Yang kedua, maka alam menunjukkan simpatinya terhadap peristiwa besar ini, yaitu dia menjadi mendung, dia menjadi gelap, dan kemudian sebagian orang merasakan bahwa apa yang mereka telah perbuat itu adalah satu kekeliruan, satu kesalahan. Nah, berbicara tentang tabir yang kita katakan terkoyak, tradisi bangsa Israel bahwa di bait Allah ada sekitar berapa ruangan-ruangan, dan di dalam ruangan-ruangan itu maka para imam-imam bisa membawa hasil persembahan daripada umat. Dan kemudian ada satu ruang yang dikenal namanya adalah ruang Maha Suci, ruang Maha Agung. Disitulah tempat di mana ditempatkan tabut perjanjian. Dan kita tahu tabut perjanjian isinya ada dua. Satu itu adalah, kita katakanlah, kerangka daripada Yakub, ayah mereka, nenek mereka, opung mereka yang sudah sekian ratus tahun ketika mereka dari Mesir itu dibawa. Dan yang kedua, di dalam tabut perjanjian itu disitulah diletakkan, kita katakan, tabut perjanjian atau 10 perintah Tuhan ketika Musa bertemu dengan Tuhan Allah di Bukit Nebo. Nah, ibu bapak saudara-saudara, bahwa ketika tabut, kita katakan tabir di sini, atau kita katakan tirai yang terpecah, apa sih artinya? Di dalam pandangan pemahaman kita, tirai yang tercabik disitulah mau menegaskan, mau menempatkan kepada kita bahwa bagaimana karya Allah di dalam penyelamatan dimulai, diawali melalui peristiwa kematian tadi. Bahwa di situ juga mau menerangkan, mau menjelaskan bahwa apa yang dilakukan kepada bangsa Israel melalui tradisi adat kebiasaan mereka, bahwa di tempat disitulah Allah ada, Allah yang berkenan, Allah yang menjadi pusat penyembahan mereka. Sehingga bait Allah di mana dikatakan tabut perjanjian itu ada, maka di seluruh penjuru bangsa ini, ketika mereka harus berdoa dan mereka menaikkan ungkapan syukur mereka di rumah-rumah mereka, maka mereka akan menghadap. Jika teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim menghadap ke kiblat, maka bangsa ini sudah melakukan, mengarah kepada kiblat, di mana di situ ada nenek moyang mereka. Di situ ada cerita tentang bagaimana penyelamatan Allah ketika mereka keluar dari Mesir. Dan disitulah juga ada penyelamatan Allah melalui tuntunannya dengan 10 firman-Nya. Maka inilah yang menjadi pusat daripada ibadah, pusat perjumpaan umat pada waktu itu. Dan ketika kematian Kristus, maka inilah yang kemudian dicabik, inilah yang kemudian dirobek. Bahwa kiblat kita sudah tidak mengarah kepada satu tempat, satu lokus, tetapi kita sudah mau melihat bahwa berbicara perjumpaan kita dengan Tuhan adalah perjumpaan antar umat.
person pribadi lepas pribadi. Kita sudah lagi tidak terikat, kita tidak lagi terkait seperti apa yang menjadi bagian daripada tradisi, kebiasaan daripada mereka. Dari situlah ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bahwa inilah yang kemudian yang Tuhan Yesus pecahkan, yang Dia robek. Tradisi inilah yang kemudian yang mau mengatakan kepada kita, perjumpaan kita yang langsung kepada Tuhan. Persembahan-persembahan, jika pada zaman dahulu kala semuanya harus melalui para imam-imam yang telah dipersiapkan, maka sekarang tidak. Ketika dengan kematian Kristus, maka perjumpaan kita dengan Tuhan telah terjadi. Itu melalui iman percaya, itu melalui pengharapan dan doa-doa yang kita sampaikan ke hadapan hadirat-Nya yang kudus. Nah, dari sinilah ibu bapak saudara-saudara yang kita pahami bahwa bagaimana melalui peristiwa kematian Kristus, maka di situ memutuskan mata rantai yang kita katakan tradisi kebiasaan daripada bangsa umat pilihan Allah ini. Catatan kita yang kedua di sini mau menegaskan bahwa bagaimana alam menunjukkan, menyatakan keadaannya menjadi mendung, menjadi gelap, adalah tanda bahwa di situ Allah berkenan hadir. Adalah tanda bahwa Allah yang menggerakkan akan alam dan lingkungan ini. Sehingga di dalamnya yang kita bisa mau mengatakan bahwa peristiwa kematian ini adalah rencana yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat manusia. Kematian Kristus bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kematian Kristus adalah semua umat ciptaan Tuhan. Semuanya mau diajak untuk bagaimana mereka kembali untuk mau melihat kasih Allah. Dalam kematian Kristus juga mau menyatakan kepada kita bahwa Allah yang adalah pencipta itu, bahwa Allah lah yang mau mengembalikan akan hubungan manusia yang telah putus tadi menjadi hubungan yang baik. Disitulah jembatan di mana kita bertemu dengan Tuhan Allah kita. Bagaimana kita mewujudkannya ini di dalam situasi kondisi yang saat sekarang ini, di mana perjamuan kudus yang biasanya kita laksanakan adalah melalui ibadah-ibadah kita di gedung-gedung gereja, sekarang di rumah-rumah kita masing-masing. Yang tadinya adalah yang membagi-bagi roti adalah para presbiter, diaken penatua pendeta, sekarang adalah bapak, ibu yang membagikan terhadap anak-anaknya. Inilah yang saya mau katakan, peristiwa COVID-19 ini di sini juga lah mau meruntuhkan akan kebiasaan tradisi-tradisi yang kita alami. Yang selama ini menurut kita yang paling benar adalah ketika kita lakukannya semua di gedung-gedung gereja. Tetapi ketika kita melakukannya di rumah-rumah, maka semua orang bisa berperan. Dalam pengertian, maka jadilah para bapak sebagaimana para umat pada zaman dahulu kala. Bapak adalah seorang imam. Begitulah juga kita pada zaman ini. Sebagai bapak, sebagai ibu, maka dia adalah melakukan tugas fungsi imam. Sehingga di dalam perjalanan pembagian akan perjamuan kudus ini, yang menjadi inti adalah Tuhan ada beserta kita. Ingat, perjamuan kudus tidak hanya mau melihat tentang kematian, tetapi kita harus mengikat satukan peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Tiga peristiwa inilah yang mau menunjukkan keilahian, kealahan daripada Kristus itu sendiri. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Penetapan perjamuan kudus
Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26 begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cuma Tuhan, dengarkanlah beberapa penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita kepada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Coba mari kita masuk dalam doa syukur agung. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Kristus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jumat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri, dan juga keluarga di rumah. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, Damai sejahtera bagimu. roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah makanlah
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya.
Baiklah jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika pada siang hari ini kami telah memperingati akan kematian dan kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus yang kami rayakan pada hari ini, Jumat Agung. Tuhan, biarlah kiranya persembahan yang telah kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu adalah satu tanda di mana kami berserah, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan ini adalah sesuatu yang berguna untuk hormat kemuliaan-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kuduskanlah persembahan kami. Ajarkan kami untuk kami memahami. Bukan kami memberi kepadamu sesuatu agar supaya Engkau menjadi senang. Tetapi kami memberi adalah satu tanda. Kami tunduk, takluk, kami tidak berdaya di hadapan hadirat Tuhan. Itulah makna persembahan yang kami serahkan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau mau menerima persembahan kami yang seutuhnya adalah ibadah kami, diri dan tubuh kami. Sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah mempersatukan hubungan kami dengan Tuhan Allah. Maka itulah menjadi satu sukacita. Itulah sesuatu yang membawakan kepada kami untuk hormat kemuliaan kepadamu senantiasa kami sampaikan di hadapan hadirat-Mu yang kudus dengan hati yang tulus. Bapa Sorgawi, pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa akan seluruh bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini dan khususnya di Indonesia. Teristimewa ketika seluruh muka bumi diperhadapkan dengan permasalahan Corona COVID-19 yang begitu mewabah, yang begitu menjadi pandemi, sehingga di dalamnya ya Bapa, semua umat manusia berada di dalam ketakutan. Tapi di balik daripada peristiwa ini, ajarkan umat-Mu, ajarkan kami untuk bagaimana kami melihat karya Tuhan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Karya Tuhan bagaimana manusia mampu untuk mereka bertahan diri. Sebagaimana Tuhan telah mati di atas kayu salib, maka kami juga harus dimampukan untuk kami mematikan akan diri-diri kami, keangkuhan, keegoan kami, yang mana kami salibkan semuanya itu di atas kayu salib. Sehingga yang ada adalah kerendahan hati yang penuh dengan ketulusan. Mampukan kami untuk kami menyalibkan akan kesombongan kami, kemarahan kami, mana di dalamnya pada akhirnya kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan menghendaki kami berada dalam hidup yang baru, maka baharuilah hidup kami. Sehingga melalui peristiwa Corona ini, kami manusia-manusia merasakan kami tidak berdaya. Kami adalah ibaratnya seperti kutu yang kecil, yang tidak terlihat, yang tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh karena itu, Tuhan mampukan kami untuk keluar dari epidemi tersebut, dari wabah tersebut. Engkau jauhkan akan kehancuran kematian manusia. Engkau mau memulihkan semuanya. Karena hanya kami mohon ke dalam pengasihan, kami percaya Tuhan mampu berbuat apapun untuk peristiwa daripada virus Corona ini. Oleh karena itu, Tuhan mau bersama-sama dengan pemerintah bangsa-bangsa di muka bumi ini, dengan para medis, dokter, juga obat-obatan antivirus, dan juga para petugas-petugas medis, sehingga di dalamnya ya Bapa, mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kau pakai mereka untuk mereka mampu menghalau akan virus Corona ini.
Tuhan menyertai upaya-upaya umat manusia. Bapa Sorgawi, pada kesempatan Jumat Agung ini, walaupun kami berada di rumah-rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Kami percaya bahwa gereja-gereja yang kecil adalah diri-diri kami yang ada di rumah-rumah kami. Sehingga kami tidak harus terjebak untuk kami harus berada di dalam satu gedung. Karena gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah institusi, bukanlah lembaga. Tetapi gereja adalah diri kami. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk kami mampu benar-benar untuk berada dalam satu sukacita damai sejahtera. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami dan Tuhan telah menghapuskan segala dosa-dosa kami. Apakah ajarkan kami untuk kami mampu berdamai dengan diri kami, berdamai dengan sesama kami manusia. Mampukan kami untuk kami mampu merendahkan hati kami, sehingga kami bisa layak berada di hadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan akan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Selaku suami, selaku bapa, selaku istri, selaku ibu, selaku anak-anak, selaku cucu-cucu, selaku anak-anak mantu. Biarlah kiranya ya Bapa, kami bisa berada dalam satu kesatuan yang utuh, yang senantiasa berada dalam keluarga Allah, yang menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan, yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi pada saat ini, melalui kehidupan kami, penuh dengan puji-pujian, penuh dengan rasa syukur, penuh dalam persekutuan. Tuhan menyertai kami semua. Seluruh keberadaan kehidupan ini kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdiri untuk kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh, kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmat dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Marilah segera
hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera darimu dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah